The hell happened? Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari A Quiet Place Part 2 yang baru saja dirilis. Yuk langsung saja kita bahas alur cerita A Quiet Place Part 2 selengkapnya. Cerita dimulai dari hari pertama kejadian di tahun 2020. Tepatnya, sebelum apa yang terjadi di A Quiet Place pertama. Ketika Lee Abbott mengunjungi supermarket, dia mendengar berita yang ditonton penjual. Dikabarkan, terjadi dentuman keras tapi entah berasal dari mana. Hal itu membuat guncangan seperti gempa yang membuat orang pada berlarian. Jumlah korban juga belum bisa dipastikan. Dikarenakan buru-buru, dia pun mengabaikan berita itu dan segera menghadiri pertandingan baseball anak keduanya yaitu Marcus. Dia duduk di samping putri sulungnya Regan yang tunarungu. Istrinya Evelyn sedang mengajak bermain si bungsu Beau. Rekan mereka Emmett juga hadir bersama putranya. Ketika Marcus dalam pertandingan, terlihat sesuatu seperti meteor jatuh terjadi di atas langit. Semua yang melihat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Melihat itu, Evelyn segera membawa masuk Beau dan Marcus ke dalam mobil. Sedangkan Regan ikut dengan ayahnya mengambil mobil yang lain. Evelyn meminta mereka segera pulang ke rumah. Setelah sampai ke mobil, mereka pun langsung masuk. Namun saat itu polisi datang. Lee keluar untuk menjumpainya dan terjadi sesuatu. Segera masuk, mereka berusaha menghindari kekacauan terhadap makhluk asing yang hadir di mana-mana. Oh my god! Regan yang keluar kembali dibawa Lee masuk ke dalam toko. Lee menyadari makhluk itu tidak ikut mereka ke dalam. Namun bukan karena tokonya, tapi karena mereka terdiam. Saat ada yang berdoa dengan suara kecil, makhluk itu bergerak walaupun di luar. Lee langsung menutup mulut mereka dan sadar makhluk itu memiliki pendengaran yang hypersensitif. Mereka selamat, namun bos si bungsu tewas di hari ke-89 di A Quiet Place pertama. Begitu juga dengan Lee ayah mereka di hari ke-474 saat melawan para makhluk asing. Kini kita melanjutkan cerita di hari ke-474. Setelah perlawanan besar Evelyn bersama Regan, Marcus, dan anak bungsu Evelyn yang baru saja lahir malam itu. Mereka pun terpaksa menyambung hidup di dunia yang minim manusia tanpa sosok suami dan ayah bagi anak-anaknya. Mereka mencari tanpa menimbulkan suara, benda buatan Lee yaitu umpan balik audio frekuensi tinggi yang dapat melumpuhkan makhluk itu. Melanjutkan hidup, mereka membawa perlengkapan Lee dan mencari korban-korban yang mungkin masih selamat. Dengan petanya, mereka melewati jalanan pasir buatan Lee hingga sampai ke perbatasan. Dengan hati-hati, mereka berjalan terus hingga melewati terowongan kereta. Dan saat di area terlarang, tanpa sengaja Evelyn tersenggol jebakan. Suara jeritan Marcus didengar oleh makhluk itu. Dia langsung mendekat ke arah mereka. Untungnya perlengkapan implan koklea Regan dibawa dengan speaker yang membuat makhluk itu kewalahan dengan suaranya. Mereka lanjut berlari sampai ditahan seseorang yang menyuruh mereka diam. Pria itu segera membawa mereka ke bunker tertutup dan aman. Pria itu bilang, Evelyn tak seharusnya ke sini.
persediaan makanan tak cukup. Saat Evelyn ingin melihatnya, dia enggan menunjukkan wajahnya. Namun Evelyn mengenal suara pria ini. Evelyn langsung menebak kalau dia adalah Emmet, teman lama suaminya. Evelyn menunjukkan kalau dia sedang membawa bayi. Dia perlu bantuan Emmet. Emmet pun terpaksa membantu mereka. Saat Evelyn mengobati Markus, Regan melihat lukisan anak Emmet yang merupakan teman lama Regan. Emmet mengambil gambar itu, dan Regan tak tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Saat Regan merawat Markus, Emmet tanya cara kerja benda buatan Lee itu. Evelyn bilang, mereka juga baru tahu alat itu bekerja ketika tadi malam saat melawan para monster. Emmet pun bilang kalau anak dan istrinya sudah tidak selamat. Dia juga tahu perapian yang dibuat Lee tiap malam. Namun dia tidak bisa menolong karena itu sangat beresiko. Tiba-tiba Markus mendengar sinyal stasiun radio yang memutar lagu Beyond the Sea. Mereka beranggapan kemungkinan itu kode bagi yang masih hidup. Namun Emmet tak mempercayainya. Dia yakin tak ada yang hidup. Dia juga meminta mereka untuk segera pergi besoknya. Saat semua sedang tidur, Regan mengajak Markus ke dalam bunker untuk memberitahu pendapatnya. Menurutnya, lagu Beyond the Sea itu bukan sekedar lagu yang diputar, tapi itu merupakan kode agar orang pada tahu harus kemana. Regan telah menyelidiki kantor radio tepat lagu itu diputar, dan itu berada di sebuah pulau terdekat yang bisa ditelusuri dari rel kereta. Mereka hanya butuh 1 hari perjalanan, dan jika Regan menemukan perahu, dia dapat menuju ke tempat radio. Dia dapat menggunakan suara frekuensi tinggi dari alat bantu dengarnya untuk ditransmisikan ke penyintas lain dan juga mengalahkan seluruh makhluk itu. Markus bilang, ibu pasti tidak akan mengizinkan Regan. Namun Regan bersikeras ingin mencobanya. Tetap nggak setuju, Markus pun dan Regan kembali tidur. Besok paginya saat terbangun, Markus mendapat potongan pesan di dekat radio. Pesan itu dari Regan. Dia meminta untuk terus mendengarkan. Regan telah pergi melewati rel. Evelyn meminta tolong ke Emmet untuk membantu mencari Regan. Dia sangat memohon atas nama suaminya. Emmet tak bisa menolak, karena dia tahu dulu Lee sangat sayang kepada Regan. Dia pun berpikir untuk membantu mencari. Regan sendiri menemukan kereta saat melewati rel. Dia masuk dan melihat masih ada mayat-mayat yang habis menjadi korban makhluk asing itu. Saat dia mengambil P3K di situ, tak sengaja dia menyenggol mayat yang menghadirkan suara. Sekejap makhluk itu langsung hadir. Untungnya Emmet datang di waktu yang tepat. Dia membawa Regan bersembunyi untuk menunggu makhluk itu pergi. Walau keberatan untuk kembali, Regan tetap dipaksa Emmet untuk dibawa. Namun Regan membujuk Emmet untuk membantu menyelesaikan misinya. Di tempat pengecoran, Evelyn terpaksa meninggalkan Markus dan bayinya untuk mencari persediaan dan peralatan medis untuk menolong Markus. Di tempat lain, Emmet yang setuju membantu Regan pergi menjalankan misi berdua dengannya. Evelyn sendiri melewati tempat di mana bau kecilnya dulu terbunuh. Dia meletakkan cincinnya di situ. Hari sudah mulai malam. Markus yang sedang menjaga adiknya masih menunggu ibu dan kakaknya. Namun dia penasaran dengan tempat itu. Setelah menidurkan adiknya, dia mencoba menyelidiki. Dia masuk ke sebuah ruangan dan melihat banyak pakaian yang bergelantungan. Evelyn sendiri berhasil masuk ke apotik untuk mengambil obat-obatan. Sedangkan Regan dan Emmet berhasil menemukan perahu untuk digunakan. Namun saat itu, sepertinya ada yang lewat. Mereka mencari tahu siapa itu. Dan ternyata, itu adalah seorang anak kecil. Mereka dikepung oleh beberapa warga liar. Markus yang di pengecoran tak sengaja menjatuhkan beberapa benda setelah melihat mayat istri Emmet. Karena membuat kebisingan, dia takut dan masuk ke dalam bunker. Makhluk itu datang dan mengikutinya, namun dia berhasil mengamankan diri. Di luar, Evelyn yang pulang mendengar kebisingan. Dia pun bergegas masuk untuk menolong anaknya. Dia sengaja membuat suara tembakan agar monster itu mendekatinya. Regan dibawa oleh orang-orang liar tadi. Namun, Emmet mengkodekan Regan untuk melompat ke air. Evelyn membuat kebisingan dengan menyalakan saluran air, hingga membuat fokus makhluk itu beralih dari dirinya. Dia berhasil masuk ke bunker dan mendekati kedua anaknya. Emmet sendiri terus dikejar monster yang tak bisa berenang itu. Namun untungnya Regan yang di perahu berhasil menaikinya. Mereka berhasil menuju ke pulau tempat sinyal radio tersebut. Tak ada tanda-tanda kehancuran di pulau kecil itu. Dan mereka melihat sekelompok orang tengah berpesta di halaman tanpa takut kebisingan.
Emmett dan Regan pun diselamatkan warga itu. Pemimpin mereka bilang, mereka sudah lama menunggu manusia yang datang dari lagu di pesan radio mereka. Namun tak pernah ada kabar sedikit pun, hingga malam ini mereka datang. Dia bilang mereka dari kota. Saat itu ketika mendengar sirene peringatan dan tahu makhluk itu tidak bisa berenang, Garda Nasional memindahkan sebanyak mungkin orang ke pulau ini dengan perahu. Namun karena desak-desakan dan teriakan, membuat monster itu menghabisi sebagian. Hanya 2 dari 12 perahu yang berhasil lolos ke pulau ini. Dan itu sudah lama. Emmett bilang, tujuan mereka ke sini untuk mengalahkan makhluk itu dengan ide Regan. Emmett salut dengan Regan dan mengatakan dia mirip dengan ayahnya. Emmett pun menjadi rindu dengan putranya yang sudah tiada di pagi itu. Saat itu, dia menyadari sepertinya makhluk itu berhasil mengikuti mereka dan sedang berada di dekat perahu. Gak banyak waktu, Emmett langsung berteriak ke warga untuk berlindung. Si pemimpin mengajak Emmett dan Regan ke mobil menuju ke satelit radio. Walau terus menyerang, mereka berhasil menjauhi makhluk itu. Mereka masuk ke dalam bagasi stasiun radio. Si pemimpin yang masih tak percaya monster hadir langsung diserang. Di dalam, makhluk lainnya juga mengincar mereka. Secara pelan-pelan, Emmett berhasil membawa Regan masuk ke tempat penyiar. Namun Regan tak sengaja menyenggol benda yang membuat kebisingan. Makhluk yang mendengar mendekati dan mencari sumber suara. Di rumah, Evelyn membuka penutup bunker untuk mengambil obat-obatan yang dicarinya untuk Markus. Dan ketika Evelyn membuka pintu, Regan berhasil mentransmisikan frekuensi tinggi melalui speaker ruangan. Suaranya tersiar ke seluruh radio yang juga digunakan Markus untuk melawan. Makhluk itu berhasil dilumpuhkan oleh kakak beradik itu. Regan meninggalkan implan kokleanya yang terhubung ke mikrofon stasiun radio. Dan hal itu memungkinkan siapapun yang menerima frekuensinya dapat mengalahkan makhluk itu dimanapun. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita A Quiet Place Part 2 selengkapnya. Kabarnya, angsuran ketiga atau spin-off dari film ini akan segera dibuat. Jadi, kita tunggu saja ya kabar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.